Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tak henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita sekalian, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat pemahaman yang benar dalam memahami agama ini, ditetapkan di atas hidayah sunnah. Maka sepantasnya kita selalu menyanjung dan selalu meningkatkan rasa syukur kita kepadanya. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh ad-Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah. Masih pada halaman 182 tentang adab-adab yang disyariatkan dalam Islam. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah berkata, wal adabu syar'iyyatu inda dukhulil masjid awil manzil. Setelah beliau menyebutkan beberapa adab, maka selanjutnya beliau mengatakan, dan adab-adab yang disyariatkan juga terkait ketika kita memasuki masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awil manzil wal khuruju minhuma, atau masuk rumah dan keluar, baik keluar dari masjid maupun keluar dari rumah. Demikian beliau menyebutkan tentang adab ini, karena kita tiap hari keluar masuk rumah kita, ya, menuju salat 5 waktu, maka tentunya sudah pasti di situ ada adab-adab yang harus diperhatikan bagi seorang muslim. Fal masjidu lidukhulihi adabun. Ada adab-adab masuk ke dalam masjid. Walil khuruji minhu adab, sebagaimana keluarnya pun dari masjid ada adab-adabnya.
Minha diantaranya an yuqaddima rijlahul yumna 'inda dukhuli wal yusra 'inda al-khuruj. Hendaknya seorang muslim memasuki rumah Allah atau masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Wa an yakuna ad-dukhulu bit-tasmiyati. Ketika dia masuk, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wal khuruju bit-tasmiyah, demikian pula ketika keluar. Yaqulu inda dukhulihi wa khurujihi, keluar masuk dia mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa fi dukhulihi, ketika dia memasukinya, yas'alullaha an yaftah lahu abwabar rahmah. Ketika dia memasuki masjid, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu-pintu rahmatnya. Wa fil khuruj, adapun ketika dia keluar, yas'alullah an yaftah lahu abwabal fadl. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu-pintu keutamaan. Ini adalah di antara adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Ya. Senantiasa kita memohon rahmat dan kasih sayang Allah dan juga keutamaan. Kita memohon pintu-pintu keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Humaid, an Abi Humaid radhiyallahu anhu atau an Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Humaid atau dari Abi Usaid berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma aftah li abwaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja faliyaqul, apabila dia keluar maka dia mengucapkan yaitu doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku mohon kepada engkau keutamaanmu. Iya. Wa fi kulli min ad-dukhuli wal khuruji tushra'ul isti'adzatu minasyaitan. Demikian pula masuk atau keluar disyariatkan untuk berlindung dari syaitan. Ya, masuk keluar masjid maka juga disyariatkan berlindung dari syaitan. Amma 'inda ad-dukhul fa min as-sunnati an yaqula a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaitonir rajim. Ini permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah yang Maha Agung. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, kerajaannya yang lama, minasyaitonir rajim, dan dari syaitan yang terkutuk. Wa amma 'indal khuruj fa minas sunnati an yaqul, demikian pula ketika dia keluar dari masjid dia mengucapkan fa minas sunnati, sunnahnya dia mengucapkan Allahumma asimni minasyaitan, ya Allah, jagalah aku, bentengilah aku, peliharalah diriku dari syaitan. Wa dzalika anna syaitan harisun 'alal mar'i 'inda dukhulihil masjid. Subhanallah. Apa alasannya sekarang? Kenapa kita harus berdoa, selalu memohon perlindungan kepada Allah? Karena setan ya sangat berkeinginan keras untuk mencelakakan ya anak Adam.
mencelakakan ya seorang muslim ketika dia masuk ke masjid, hatta yufawwita alaihi husnal ibadah, agar orang tersebut ya seorang muslim tersebut kehilangan berbagai macam ya kebaikan ibadahnya, agar tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indal khuruji minal masjid hatta yahrimahu min atharil ibadah. Demikian pula ketika kalau dia setan kemudian mampu menguasainya, menggodanya, mengganggunya ketika dia di masjid, ya di tempat yang paling mulia, tempat ibadahnya, tempat yang sakral, ya apalagi ketika dia keluar dari masjid, sehingga tidak lagi ada pengaruh-pengaruh yang baik dari ibadah yang dia lakukan. Ya makanya berlindung baik dia ketika masuk maupun ketika keluar dari masjid. Fa yajurruhu ila makanin muharram, maka ketika dia sudah keluar dari masjid, sangat boleh jadi setan kemudian menyeret dia ke tempat-tempat yang diharamkan. Au fi'li muharramin, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan haram. Au tasarrufi muharram, au tasarrufin muharramin, au tasarrufin muharramin, atau dia melakukan tindakan-tindakan yang haram. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atriqihi. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qa'ada li ibni Adam bi atriqihi, yaitu duduk ya selalu mengintai anak Adam di setiap jalan-jalannya ya. Wa min dzalikum, di antaranya tariqul masjid dukhulan wa khurujan, di antaranya adalah jalan yang dilewatinya ketika dia masuk dan keluar masjid. Nah, ini adalah ya salah satu bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mengabarkan bahwa ada pos-pos atau tempat-tempat atau ada ya jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan ya, di mana jalan yang dilalui anak Adam, di situ pula syaitan kemudian ya sedia untuk selalu siaga, ingin untuk menggodanya ya, merayunya. Agar apa? Agar dia meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia niatkan. Ya. Ada jalan hidayah yang dia berupaya untuk tetap di atas hidayah tersebut, namun kemudian ya setan datang menggodanya, merayunya, sehingga dia kemudian tercegah dari petunjuk, terhalangi dari ya mendapatkan petunjuk, memperbagus keislamannya misalkan ya. Maka ini adalah hadis yang mengingatkan kita untuk betul-betul waspada dari tipu daya syaitan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan ya manusia, meninggalkan orang-orang yang beriman, melainkan dia selalu mengintainya. Ya. Jalan-jalan kebaikan selalu dirintanginya, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan selalu menggoda anak Adam agar termasuk golongan syaitan dan bersama-sama masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari ya tipu daya syaitan. Ya, ini kita sadari bahwa kelemahan kita, kelemahan diri kita, betapa banyaknya ya kejelekan-kejelekan kita, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kalau itu
dihiasi, ya, dipandang baik oleh syaitan, maka dirayulah manusia untuk kemudian melakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Ini adalah merupakan hadis yang sangat penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita, saudara-saudara kita. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekali lagi bahwasanya setan selalu mengintai di jalan-jalan kita, jalan-jalan kebaikan yang kita lakukan, agar kita tercegah dari kebaikan. Maka sepantasnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan syaitan yang terkutuk. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak, kadzalikal manzil lidukhulihi adab, demikian pula rumah, memasukinya tentu ada adab-adabnya. Walil khuruji minhu adab, demikian pula keluar darinya ada adab-adabnya. Fa idza dakhala baitahu yusammi wa yusallim, kalau dia masuk ke rumahnya, ketika seorang muslim memasuki rumahnya, maka dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah kami masuk, demikian pula kami keluar. Lalu kemudian dia menyampaikan apa? Salam, wa yusallim. Fa innahu barakatun alaihi, karena yang demikian itu mendatangkan keberkahan baginya, wa ala ahli baiti, demikian pula keluarganya. Wa wiqayatun minasyaitan, dan juga perlindungan dari setan. Wa yatahalla bil akhlaqil fadilah fi ta'amulihi ma ahlihi wa waladihi fi baitihi. Lalu kemudian dia berhias, dengan demikian dia berhias diri dengan akhlak yang utama, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji dalam dia bermuamalah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, dan juga seluruh keluarganya dalam rumahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha. Apabila seseorang masuk rumahnya dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk, atau ketika dia makan, lalu kemudian syaitan berkata kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada bagi kalian tempat untuk menginap, tidak ada bagi kalian jatah makan malam, enggak ada dapat tempat untuk dia itu nginap, dan juga tidak ada tempat dia makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillah, sebaliknya kalau seseorang kemudian masuk ke rumahnya, dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk, lam yadhkurillah Allah inda dukhulihi, ketika dia masuk, qala syaitan, lalu kemudian syaitan mengatakan, adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat nginap. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Ketika dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat dia makan, maka syaitan mengatakan adraktumul mabit wal asya, mengatakan kepada teman-temannya bahwa kalian mendapatkan tempat untuk nginap, dan juga kalian mendapatkan tempat kesempatan untuk makan.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Apabila engkau memasuki rumah engkau kemudian setelah memasuki rumah idza dakhalta ala ahlik, kepada keluarga, masuk kepada rumah kita, di situ adalah tempat keluarga kita, fasallim, maka hendaknya engkau salam, yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika, maka hal itu kemudian menjadi keberkahan untukmu dan juga untuk keluarga di dalam rumahmu. Ini keutamaan yang luar biasa. Namun karena seringnya orang itu keluar masuk, hal yang sering sehingga menjadi hal yang dianggap hal biasa. Jadi tidak sensitif lagi terhadap perkara yang seperti ini, lupa doanya. Padahal ini adalah keutamaan yang sungguh luar biasa. Banyak kita saksikan di tengah-tengah masyarakat muslim di mana orang tidak lagi nyampaikan salam. Masuk selonong seperti tidak ada adab-adabnya, atau orang tidak lagi memperhatikan kenapa dia harus menyampaikan salam, yaitu adalah izin. Selain itu doa, dia juga harus izin. Barangkali dalam rumah ada orang yang tidak menutup auratnya, maka jadi harus izin terlebih dahulu agar orang dalam rumah tahu siapa yang kemudian akan masuk rumah, apakah mahramnya atau orang lain. Ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian orang tidak lagi memperhatikan adab-adab ini. Tinggal masuk begitu, ruang tamu sampai ke dapur. Subhanallah. Karena ini hal yang dianggap biasa, padahal hendaknya, apalagi tidak ada hubungan mahramiyah sama sekali, bukan siapa-siapa, bahkan dia orang lain, tapi terkadang kemudian masuk ke rumah orang tanpa dengan mengucapkan salam. Maka Islam memperhatikan masalah ini, bahwasanya disyariatkan salam itu adalah dalam rangka mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing hidup tentram, tidak terganggu dengan orang lain. Ini sangat penting untuk kita ingatkan keluarga kita dan juga anak-anak kita, sehingga bisa menjadi adab yang betul-betul diterapkan dalam masyarakat yang Islami. Fa idza kharaja yusammi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila dia keluar rumah, dia mengucapkan doa bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa kembali ke rumah kita kembali dengan selamat. Maka ini penting kita kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Tawakal adalah kita tentunya dengan niat dalam hati kita betul-betul memohon sesuatu yang manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Setelah dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dan tentunya di dalam riwayat yang lain orang yang mengucapkan demikian, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, bagaimana kemudian syaitan bisa mengganggunya ketika dia telah
mendapatkan hidayah, hudita wa wuqita, engkau telah dilindungi, ya, wa kufita, dan engkau telah dicukupkan, maka kemudian setan pun ya tidak bisa menggodanya, mengganggunya. Iya. Wa yad'u Allah an yu'idhahu. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindunginya. Ya Allahumma a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw ajhal aw yujhal alayya azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. Ya. Nah, ini doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumah. Ya. Allahumma a'udzu bika an adilla aw udall. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar ya aku tidak tersesat, ya, atau disesatkan. Au azilla au uzal, agar aku tidak berbuat salah atau disalah-salahi oleh orang, ya. Au azlima, atau aku tidak berbuat, ya, berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang yang berbuat zalim, ya. Au ajhal, atau berbuat sesuatu yang, ya, sikap bertindak dengan tindak yang bodoh, ya. Au yujhal alaihi, atau dibodoh-bodoh, au yujhal alayya, atau dibodoh-bodohi oleh orang, ya. Nah, ini adalah doa yang sangat penting. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat, ya, tidak disesatkan oleh orang, ya, tidak melakukan kesalahan atau disalah-salahi oleh orang, tidak melakukan kezaliman atau dizalimi oleh orang, ya, tidak melakukan kebodohan atau dibodoh-bodohi oleh orang lain, ya. Sungguh azza jaruka, ya Allah, sungguh, ya, sangat kuat, ya, perlindunganmu, jalla sana'uk, ya, sangat mulia, ya, penyebutanmu, sanjunganmu, ya, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah selain Engkau. Nah, ini sungguh luar biasa, ya, di mana kita dalam segala urusan kita diperintahkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian mengandalkan diri, ya, karena diri kita ini sangat lemah. Ya, tidaklah kita diperintah kecuali hanya, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah wa inda safar, ketika safar, ya, ada adab-adab ketika bepergian, ya. As-safar lahu adabun adidah. Ya, ketika safar, maka kita ketahui pergian atau safar itu ada adab-adabnya yang telah diajarkan, ya, dalam Islam. Yang bagi alal musafir an ya'rifaha, sepantasnya bagi seorang musafir untuk, ya, mengetahui adab-adab bepergian. Kemudian an yatahalla biha, beramal dengannya, menghiasi dirinya dengan adab-adab, ya. Min haitsu adabur rukub, ketika dia menaiki kendaraan, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertakbir, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwa musafir itu adalah
diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi." Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ada 3 waktu diijabahi, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak diragukan lagi, yaitu ya doanya orang yang terzalimi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah doa seorang musafir. Yang ketiga adalah doa orang tua pada anaknya. Iya. Nah, ini adab-adab yang harus kita perhatikan, ya, termasuk kata Syekh adalah ketika kita bepergian. Kalau sudah di atas kendaraan, ya berada di atas kendaraan, maka dia mengucapkan ya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ya, ini ketika menaiki kendaraan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, ya, padahal kami sebelumnya tidak mampu, ya, tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya, lihat, kendaraan secanggih apapun tetap berbahaya. Ya, kadang orang misalkan naik pesawat, ya dia merasa aman. Ya, tidak ada. Jadi kendaraan apapun tetap, ya, namanya juga bepergian, safar. Kata Nabi SAW, qit'atun minal azab, itu adalah potongan atau bagian dari azab, siksa. Orang ya tidak bersama misalkan atau ya berbeda dari tempat tinggalnya yang selama ini dia tempati, dia merasa nyaman, lalu kemudian dia harus bepergian, dia meninggalkannya, dia meninggalkan keluarganya, belum tentu dia kembali, ya. Dia barangkali tidak mendapatkan makanan atau memperoleh istirahat sebagaimana yang biasa dia alami. Maka sekali lagi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dalam memohon kebaikan, ya. Sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan, takwa dan amal yang engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah ya rekan dalam perjalanan, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, melindunginya dan pengganti di tengah keluarga. Allah jaga keluarganya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, ya, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Nah, ini adalah ya doa yang kita ucapkan ketika kita berada di atas kendaraan kita. Wa adabun nuzul, juga ketika sudah ya sampai atau turun, juga ada adab-adabnya. Atau adabud dukhul lil balad, atau ketika memasuki ya kota atau ya desa tertentu. Wa adabud dukhul lil balad alladhi yadkhuluhu, ya, ketika dia memasuki ya perkampungan atau memasuki kota juga ada adab-adabnya. Ya, di antaranya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbal aradina sab' wa ma aqlalna wa rabbasy syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayna as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha.
Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di atasnya, Tuhan atau Rabb yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan. Ya Rabb yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Ya, ini adalah permohonan ya dengan menggunakan apa? Kata-kata rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata Rabb. Ini rahasia mengapa kemudian para nabi dalam Al-Qur'an berdoa dengan memulai kata-kata Rabb. Ya. Karena siapa yang kemudian menciptakan alam semesta ini dan di antara keduanya berupa manusia, jin. Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hujan, bukan kemudian memerintahkan orang-orang bodoh, ya, kemudian menjadi apa? Menjadi pawang mengatur hujan. Ini aneh, ya. Maka oleh karenanya jelas ketika kita sudah memasuki desa atau kota tertentu untuk kemudian kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini masuk doanya di sini. Wa rabbar riyah wa ma dharaina. Ya, kita sandarkan bahwa yang menguasai angin dan apa yang terbangkannya misalkan berupa ya dengan turunnya hujan, ya juga ada doa-doa tertentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ya, seperti yang kita alami di musim-musim saat sekarang ini, ya, musim hujan, musim angin kencang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah seorang muslim, tidak bersandar kepada ya manusia yang lemah, ya makhluk yang ya sangat-sangat kerdil, sangat ya lemah. Ya. Maka dalam Islam diajarkan bagaimana kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku mohon kepadamu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia mensahihkannya dan juga Al-Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Ya. Ini diantara ya adab safar ya ketika kita menaiki kendaraan atau ketika kita kemudian memasuki sebuah perkampungan atau desa atau kota, maka kita juga diperintahkan untuk mengucapkan doa-doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jaa fi syari'ati min da'awatin mubarakat tata'allaqu bidzalika. Kullu dzalika yahrisul muslimu 'alal inayati bihi. Maka semua doa-doa yang diajarkan yang penuh dengan keberkahan yang terkait dengan ya masalah ya safar tadi, maka hendaknya seorang muslim berkemauan keras untuk memperhatikannya agar kita mendapatkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam urusan segala ya apa yang kita cita-citakan, agar permasalahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing kita ya dalam hidup ini banyak sekali problem ya. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapinya? Ya. Tentu seorang muslim tidak mengandalkan dirinya yang lemah. Ya. Dia menyandarkan segala perkaranya kepada yang maha kuat, kepada yang maha perkasa, yang memiliki kesempurnaan keperkasaan, yang memiliki kesempurnaan kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk adalah ya hamba yang lemah, diciptakan dalam keadaan lemah ya. Setelah itu ya dia kembali dalam keadaan lemah. Lemah kemudian dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa-masa perjalanan hidupnya ya, melalui umur-umur yang telah ditentukan dengan tingkatan-tingkatan umur, sampai kemudian ketika dia dewasa ya kembali kepada masa orang tua seperti kanak-kanak kembali ya. Maka tidak ada yang patut dia handalkan ya terhadap dirinya kecuali dia hanya menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya, dan ini adalah ya ada adab-adabnya yang diajarkan dalam agama Islam.
Ya, ini yang harus kita sama-sama perhatikan, sampaikan kepada keluarga dan anak-anak kita, masyarakat kita, agar kemudian mereka di dalam segala aktivitasnya melaksanakan adab-adab yang dituntunkan dalam Islam yang telah disyariatkan, agar kemudian dia mendapatkan keberkahannya, Ya, barangkali sedikit ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan sore ini, ya. InsyaAllah jika ada waktu dan umur, agar Allah Subhanahu wa taala kemudian memberkahi waktu kita, ya, sedikit yang kita pelajari, namun kalau kita mengamalkannya semoga itu ya berkah, manfaat, karena banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita seakan-akan lalai, ya, sibuk dengan segala urusan, sehingga meninggalkan adab-adab yang dituntunkan dalam Islam, padahal itulah yang mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi agama kita, ya, bagi diri kita, jiwa kita ini, ya, bagi akal sehat kita, dan juga bagi keluarga kita, bagi harta kita, ya. Karena kenapa? Karena kita memperhatikan maslahat-maslahat yang dituntunkan dalam Islam, yang itu semua sampai kepada puncak kemaslahatan, puncak kemanfaatan, ya, menjaga hal-hal yang mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat bagi hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Ya, demikian yang sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.